Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, izinkanlah saya mohon izin Bapak-bapak, hari ini kita akan membahas tentang asesmen ya. Asesmen itu atau dalam bahasa Indonesianya adalah penilaian, itu terbagi dua kriteria, yakni adanya asesmen formatif, kalau di layar ada sebelah kiri, dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif itu ada dua makna fungsi, sebagai, faktor sebagai atau S, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Lalu ada juga asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan sumatif? Sumatif yaitu off atau terhadap, adalah evaluasi akhir, yakni hasil belajar siswa. Namun asesmen sumatif juga bisa untuk for, yakni untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya. Kita lihat di sini, dilihat dari konsep asesmen formatif dan sumatif. Mohon izin, Bapak-bapak, kalau di sini saya akan di sini ada dua. Saya akan menyebutkan satu sifat, mungkin Bapak-bapak bisa membantu saya untuk menentukan apakah ini termasuk asesmen formatif atau asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Menurut Bapak-bapak itu asesmen formatif atau sumatif? Sumatif. Sumatif. Ya, benar Pak. Sumatif. Bagaimana dengan asesmen formatif? Kapan dilakukan? Maka formatif dilakukan selama proses pembelajaran, baik di awal, di tengah, ya, di mana ini berlangsung lebih panjang dan lebih lama ya, terutama dalam hal proses. Nah, kemudian asesmen formatif ada memberikan umpan balik berkala dan berkelanjutan. Jadi seandainya Bapak-bapak, kalau seandainya sebuah evaluasi atau ada asesmen formatif dan ada siswa yang belum tuntas atau memang harus ada di remedial, maka boleh kalau zaman kita dilakukan HER atau review atau proses remedial di dalam asesmen formatif. Ya. Sedangkan di asesmen sumatif, budaya kita sering memprioritaskan nilai asesmen sumatif relatif lebih tinggi. Buktinya dari mana? Kita bisa melihat dari penilaian mid semester maupun akhir semester, di mana itu ada kriteria atau ada bobot relatif lebih tinggi asesmen sumatifnya dibanding formatif. Kalau menurut Bapak-bapak, apakah hal tersebut sudah tepat atau adakah menurut Bapak-bapak rasio untuk penilaiannya? Mungkin mohon izin Pak Nur atau Pak Darsum atau Pak Agun. Baik Pak, saya. Iya, silakan Pak Darsum. Rasio ini ya, rasio jumlah penilaiannya ya. Iya Pak, iya. Antara asesmen formatif dan asesmen sumatif ya Pak ya. Ya. Nah tentunya melihat dari segi tujuannya ya, dari segi tujuannya, di mana asesmen itu dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian siswa, pencapaian siswa selama pembelajaran. Tentunya ini
akan dilakukan lebih intensif, lebih banyak dibandingkan dengan asesmen sumatif. Ya, hanya saja karena apa? Karena asesmen sumatif ini kan pelaksanaannya itu di akhir pembelajaran. Nah, hanya saja saya ingin tahu, barangkali saya ingin bertanya ya Pak Ayis. Ya. Di sini kan ada pernyataan bahwa asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Maksudnya di akhir pembelajaran itu di akhir setiap pertemuan ataukah di akhir semester ya. Jadi mungkin selama ini kita mengenal namanya ulangan harian ya. Kalau ulangan harian pasti formatif ya. Kemudian ada PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian ada PAS, penilaian akhir semester. Iya, Pak. Nah, Terima yang kasih. dimaksud tadi maksudnya bagaimana ini? Apakah di tengah semester, di akhir semester, atau di akhir setiap pembelajaran bertatap muka? Ya, terima kasih Pak Darsum. Prinsipnya begini, Bapak-Bapak. Jadi mungkin mohon diberikan tanggapan ya. Kalau asesmen formatif, misalnya ada 10 soal. Siswa tidak mampu 6 soal. Maka boleh dilakukan remedial terhadap soal yang belum tuntas. Jadi tidak semua itu remedial. Dan itu di asesmen formatif, Pak. Jadi boleh melakukan perbaikan atau remedial. Namun untuk asesmen sumatif itu tidak disarankan adanya remedial. Kenapa? Asesmen formatif itu nanti ujung-ujungnya Pak melihat kinerja performan guru maupun dalam memberikan pembelajaran saat itu. Sehingga jika siswa belum tuntas, ya sebagai contoh nyata, Bapak-bapak, saya pernah jadi guru matematika di SMP Islamic Village. Beberapa anak saya mendapat 100, Pak, untuk nilai matematika. Dan itu diprotes oleh orang tuanya. Saya sampaikan, anak ibu ketika asesmen formatif itu rata-rata tidak 100, tapi dia punya keinginan kuat untuk memperbaiki, Pak. Bahkan gara-gara itu diulang terus, dicoba terus, sehingga akhirnya rata-rata anak ini nilai formatifnya 100. Jadi ada perbaikan berulang-ulang. Dan ketika asesmen sumatif, rupanya nilainya 60, Pak. Jadi asesmen sumatif itu untuk menilai hasil belajar siswa, daya serap. Dan itulah nilai daya serap asli anak, Pak. Jadi saya berpendapat tidak perlu diremedial. Namun untuk penilaian, saya kurang sependapat apabila asesmen sumatif itu dengan rasio yang lebih tinggi, Pak. Dengan bobot yang lebih tinggi. Kenapa? Saya berpendapat asesmen formatif itu proses itu jauh lebih penting, Pak. Karena itu menilai anak day by day. Dan itulah nilai kekonsistenan anak. Bagaimana dengan sumatif? Itu nggak apa-apa, tetap masuk, tapi saya yakin itu tidak mempengaruhi signifikan nilai proses harian anak, Pak. Tapi memang asesmen sumatif ini tidak boleh remedial. Kenapa? Inilah patokan saya untuk mengetahui seberapa daya persen anak sih. Nah, tadi pertanyaannya apakah di PTSPAS memang biasanya di tengah semester maupun di akhir, Pak. Namun boleh, Pak. Zaman saya dulu, Pak, ada namanya nilai bulanan. Jadi guru-guru melakukan asesmen sumatif tiap bulan. Zaman dulu. Dulu kan juga ada, Pak, catur bulan, Pak ya. Nah, itu juga asesmen terakhirnya itu dibuat asesmen sumatif. Mungkin demikian, Bapak-bapak. Mohon responnya. Terima kasih. Sedikit dari saya. Ya, silakan. Dari asesmen sumatif, poin yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ya seolah-olah murid itu nanti yang dikejar adalah asesmen sumatif. Asesmen formatif ya
agak dianggap tidak serius seperti itu. Asik Ada suaranya? Ya, maaf Pak, sinyal saya yang terganggu, bukan sinyal Oh, gitu. Bapak ya. Mohon maaf. Udah normal kembali. Ya, lanjut Pak Nur, silakan. sudah selesai pertanyaan. Ya, Pak Nur, jadi saya berpendapat, bayangkan asesmen sumatif kan hanya 1 kali atau 2 kali Bapak-Bapak ya. Sedangkan asesmen formatif itu beberapa kali lebih banyak. Saya berpendapat bahwa proses pembelajaran itu sangat penting untuk dinilai, dan saya berpendapat asesmen formatif dan sumatif itu tidak ada lebih tinggi lebih rendah, semuanya sama. Namun dengan asesmen sumatif, saya tahu Bapak-Bapak bahwa psikometri anak saya, daya serap anak saya berapa persen sih? Apakah rata-rata 50%, 40%? Itu nggak ada masalah Pak. Kenapa? Karena ketika proses pembelajaran, anak sudah melakukan remedial atau HER, bahkan dia sudah menuntaskan ketertinggalannya, sehingga nilai hariannya jika rata-rata 100, maka nilai akhirnya saya mungkin tidak memiliki ini Pak, bahwa bobot sumatif lebih tinggi ya. Sehingga nilai akhir rapot anak saya rata-rata tinggi Pak, rata-rata tinggi. Karena saya yakin dengan proses Pak. Kalau sumatif ini kan hanya akhir. Jadi masih ingat seperti anak kita Pak, 3 tahun belajar hanya ditentukan 3 hari di ujian nasional, kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak sependapat Pak, bahwa yang lebih penting itu adalah proses yang dijalani anak setiap hari. Tapi mungkin itu apa Pak ya, kita sepakat beda pendapat, karena saya yakin guru itu punya kemerdekaan untuk menentukan nilainya secara subjektif. Demikian Pak. Mungkin tambahan Pak Is ya? Silakan Pak. Berkaitan dengan asesmen mau formatif maupun sumatif, dan memang yang mungkin ini keterbatasan saya juga, yang saya tahu sih memang diberikan keleluasaan kepada sekolah, khususnya Bapak Ibu guru. Cuma alangkah baiknya hal itu diberikan legalitas dalam bentuk misalnya penilaian dalam sistem penilaian yang ada tertera di dalam kurikulum, atau mungkin kurikulum operasional sekolah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi presentasenya itu ya terserah Bapak Ibu yang ada di sekolah, sehingga tetapi mereka memiliki landasan untuk pelaksanaannya begitu. Nah, itu mungkin masukan. Terima kasih. Sepakat Pak, sepakat. Saya sependapat dengan Bapak, iya. Dan perbedaannya Bapak kalau bisa melihat di akhir, misalnya ada guru, saya mungkin guru matematika Pak, lalu ada guru bahasa Indonesia mengatakan, Pak Ajis, si A ini sangat bagus, dia mampu menyimak, lalu dia menghormati pendapat kawannya. Dengan itu, bolehkah saya menambahkan nilai sikap untuk anak tersebut di nilai matematika? Menurut saya boleh Pak, karena lihat di akhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, jadi asesmen formatif itu begitu luas, komprehensif, dan keterlibatan lingkungan sekolahnya bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana dengan asesmen sumatif? Asesmen sumatif tidak bisa Pak. Asesmen sumatif itu ada standar baku yang sudah ditentukan, dan memang untuk penyusunnya itu biasanya ada tim penyusun atau guru mapel. Jadi tidak bisa guru guru lain atau teman yang untuk memberikan asesmen sumatif. Mungkin demikian Pak ya. Mohon izin, kita ada 5 menit lagi, mungkin saya tambahkan lagi. Terima kasih banyak, mungkin ini sebagai catatan Bapak Ibu. Nah, di terakhir ini, tadi kita sudah melihat Bapak bahwa asesmen formatif itu untuk gurunya mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek. Jadi, saya berpendapat apabila ada anak yang belum paham, kemudian dia memperbaiki HER terus, maka dia berhak dapat 100, sepanjang dia tercapai itu 100. Saya berpendapat demikian, di formatif ya. Sedangkan untuk murid seperti ini ya, mengawasi, membangun pengetahuan, identifikasi, dan meningkatkan kemampuan. Nah, bagaimana dengan sumatif? Dengan sumatif,
Nah, guru mengukur apakah murid sudah memenuhi atau belum. Karena itu saya berpendapat sumatif tidak ada remedial Bapak-bapak. Karena ini memang untuk psikometri anak. Berapa persen resapan yang anak terima. Dan saya yakin Pak, walaupun misalnya nilai resep, misalnya anak bisa hanya 60 atau 70%, itu bukan berarti kegagalan Pak. Karena anak kita punya bakat, minat, dan keunggulan kompetensi yang dimilikinya ya. Dan itu tidak mesti matematika ya. Semua mata pelajaran juga punya potensi yang sama. Dan untuk murid memahami performa di akhir. Jadi dia akan tahu sendiri nih Pak. Aduh, nilai harian saya bagus kok, nilai akhir saya kurang bagus ya. Nah, itu bisa menjadi refleksi diri si anak sehingga dia bisa mengetahui apa yang harus saya perbaiki untuk berikutnya. Ya. Dan ini punya kesamaan kedua-duanya, Bapak-bapak, yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid sama kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik benar ya, dan merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Kalau saya berpendapat asesmen formatif itu untuk kinerja guru, maka asesmen sumatif itu adalah hasil belajar yang hasil daya serap yang diterima oleh anak. Mohon izin Bapak-bapak, mungkin waktu kita 4 menit, adakah respon atau ada pendapat? Dipersilakan. Baik, Pak Yes. Bapak Ya. Yes. Kita ketika bicara nilai, nanti tertulis di rapot itu ada batasan minimal atau disebut dengan KKM seperti ya. Terkadang di pembelajaran yang bersifat daring ini tidak 100% anak mengikuti pembelajaran karena ada kendala-kendala, baik itu alat komunikasi seperti HP, sehingga mengakibatkan ketidaktercapaian nilai kepada KKM itu sendiri. Akhirnya ketika di akhir, ketika mungkin si guru itu mengakumulasi nilainya dan tidak nyampe KKM, itu solusinya seperti apa Pak Ajis? Nah, terima kasih Pak. Sebelum saya menjawab, mungkin ada tanggapan dari Pak Darsum atau Pak Agung? Mungkin saya juga menanyakan yang sama ya. Jadi di akhir pembelajaran itu kan ada KKM ya yang menjadi batas nilai bawah. Benar Pak. Pada penilaian sumatif itu bagaimana? Apakah nilainya itu nanti dirata-rata dengan nilai formatif sehingga nilai yang sumatif yang kurang itu bisa terpenuhi atau bagaimana? Atau masih memungkinkan remedial? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau menurut saya mudah Bapak Ibu ya. Jadi memang triksnya kita lihat gaya belajar anak Bapak-bapak. Apakah dia auditori anak kita, visual atau kinestetis? Asesmen yang kita berikan, terutama untuk formatif ya, apakah harus selalu tertulis Bapak-bapak? Menurut saya tidak juga Pak. Jadi guru boleh menentukan, memberikan penugasan, kemudian di situ dia mempertimbangkan gaya belajar anak, dan di sana bahkan guru boleh men-challenge, nah kamu di matematika masih kurang nih, di KI, KD, A, dan B. Bapak kasih pilihan nak, apakah kamu mau mencatat ini, kemudian kamu terangkan bagaimana logikanya seperti ini, Anda catat, kemudian Anda presentasikan dengan kawan-kawannya, maka Bapak anggap Anda lulus. Atau Ananda Bapak berikan tugas, contoh penugasan, di mana Ananda silakan membuat ilustrasi tips-trik algoritma supaya bisa tercapai ketuntasan. Jadi memang kuncinya Pak, guru itu memberikan berbagai macam cara, berbagai macam akses pada anak, dan sifatnya itu memang silahkan didiskusikan. Ananda harus tuntaskan ini karena Anda masih kurang KIKD ini. Sehingga kalau Anda sudah tuntaskan ini,
maka nilainya sudah tercapai minimal remedial. Jadi memang Pak, kita memang dituntut anak guru-guru kita itu harus aktif dan kolaborasi juga, atau sehingga anak-anak itu mau ya mengejar ketertinggalannya. Dan kebetulan di Islamik dulu ada anak saya waktu sebelum saya kepala sekolah penerbangan, ada anak saya sekolah di Filipina Pak, 3 bulan tahun 2017. Dalam rangka apa? Target dia kalau salah ada sertifikat untuk ini pilot, calon pilot. Jadi dia punya target di Filipina 3 bulan. Maka kita semua sepakat membantunya dengan memberikan penugasan di tugas akhir pekan, di mana anak itu dikasih pilihan Pak, boleh membuat resume, boleh menjelaskan dalam bentuk algoritma dan seterusnya, yang kira-kira bahkan minimal anak silakan mencatat, kemudian Ananda memberikan pendapat, komentar, ini beberapa soal atau dan beberapa pembahasan yang harus Anda kerjakan. Jadi memang guru lah kuncinya Pak. Dengan ini dia bisa memberikan kemudahan anak untuk mengejar ketertinggalannya melalui remedial. Demikian, mohon maaf Bapak-bapak mungkin kurang puas ya. Namun waktu jualah juga ini sudah 20 menit. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih banyak Pak Darsum, Pak Muhammad Nur, Pak Agung, Haji Gumilar. Semoga Allah merahmati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.